Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya di channel After Moment Study, channel yang membahas konten-konten edukasi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang hukum Newton. Yuk, langsung saja ke soalnya. Ya, pada soal ini kita diminta untuk mengetahui percepatan benda yang percepatan yang dialami benda gimana tuh ini. Oke, langkah pertama yang kita harus lakukan untuk menyelesaikan kasus ini ialah kita perlu mengidentifikasi apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Mari kita identifikasi. Yang pertama yaitu benda memiliki berat 98 Newton, berarti W-nya adalah 98 Newton. Kemudian percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second. Nah, 10 meter per second kuadrat ya, ada kuadratnya. Diangkat dengan gaya vertikal ke atas sebesar 100 Newton. Berarti F-nya itu ke atas 100 Newton seperti itu. Nah, ditanyakan percepatannya. Sebelumnya kita perlu mengilustrasikan fenomena yang terjadi, yang mana ini ada suatu benda, ya kan? Ini misalnya benda ya. Di sini ya. Nah, ini benda. Kemudian memiliki berat. Berat itu arahnya ke bawah, W, yang mana besarnya adalah 98 Newton. Kemudian ada gaya vertikal. Vertikal berarti ke atas, nih F-nya adalah 100 Newton. Ditanyakan percepatannya. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini kita perlu memahami konsep dari hukum Newton, yang mana digunakan adalah hukum Newton yang kedua. Oke, kita coba ya. Jumlah F sama dengan massa dikali percepatan. Jumlah F ini apa? Berarti karena arahnya ke atas, berarti arah bendanya ya, arah gerak bendanya itu ke atas, maka resultan gayanya atau resultan F-nya adalah F dikurangi berat sama dengan massa dikali percepatan. F-nya itu 100, beratnya itu 98, sama dengan massanya itu berapa? Massanya itu 9,8 dibagi dengan percepatan gravitasinya yaitu 10. Oke. Nah, dikalikan dengan A gitu. Sorry, ini bukan 9,8 tapi 98. Kok 9,8? Itu ya. Sehingga di sini nih 100 dikurangi 98 adalah 2, sama dengan 9,8 A. Oke. Sehingga nilai A-nya yaitu berapa? 2 dibagi 9,8. Kira-kira ini dibulatkan saja, berarti kira-kira nilainya adalah 0,2 meter per second kuadrat. Ini misalnya kita bulatkan menjadi 10. Oke. Intinya tuh sebenarnya 2, berapa gitu ya. Oke. Jadi percepatan yang dialami benda tersebut adalah 0,2 meter per second kuadrat. Oke, jika kalian masih bingung, tulis saja di kolom komentar, kita akan diskusikan bersama. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal ini kita diminta untuk mengetahui besar gaya yang menahan benda itu atau benda tersebut. Lagi-lagi langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita perlu mengidentifikasi apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Yuk, mari kita identifikasi. Yang pertama yaitu suatu benda memiliki massa, berarti M-nya itu berapa? 4 kg. Terletak pada bidang miring yang licin. Oke, licin. Tulis sini ya, licin, bidang miring. Oke, dengan sudut kemiringan tetanya adalah 45 derajat terhadap horizontal. Oke, terus percepatan gravitasinya G-nya ini yaitu 10 meter per second
kuadrat. Oke, setelah kita mengidentifikasi, coba kita ilustrasikan kasus yang terjadi. Di mana di sini ada bidang miring, ya kan? Terus di sini ada benda tersebut, maaf ya gambarnya jelek. Terus di sini ada sudutnya, tetanya adalah 45 derajat. Di sini adalah 45 derajat. Oke. Nah, di sini kita perlu pahami adalah berat bendanya itu kan ke bawah. Berat itu selalu arahnya ke bawah. Oke, ke sini ya. Namun ini adalah bidang miring, berarti kita perlu memproyeksikan gaya berat tersebut ya. Sehingga nilainya menjadi W sin theta. Oke. Beratnya aslinya menuju ke bawah, tapi ini ada bidang miring, berarti kita perlu memproyeksikan gaya tersebut sehingga sejajar dengan bidang. Nilainya menjadi W sin theta seperti itu. Kemudian di sini ada gaya yang menarik seperti ini ya, F. Nilai gayanya itu F. Oke, paham di sini? Ya, oke. Berarti kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui ilustrasi gambarnya, kita perlu mengetahui konsep apa yang kita ketahui di dalam soal, yang mana kita akan gunakan hukum Newton. Jumlah F sama dengan 0. Oke, dimana jumlah F ini adalah F dikurangi W sin theta sama dengan 0. W sin theta ini berat dikalikan sin theta ini, kita pindahkan ruas sehingga nilai F sama dengan W sin theta. Oke, F-nya akan kita cari. W-nya adalah M dikalikan G, ya kan? Massa dikali percepatan gravitasi dikali sin theta. Sin tetanya adalah 45. Oke, berarti F sama dengan 4 dikalikan 10 dikali sin 45 adalah setengah akar 2. Oke, ini dengan ini kita coret sehingga dapatnya 2. Hasilnya adalah F sama dengan 20 akar 2 Newton. Seperti itu. Jadi, besar gaya yang menahan benda tersebut adalah 20 akar 2 Newton. Seperti itu ya. Jika kalian ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Jika kalian ingin les privat bersama saya, kontak saya ada di description box, atau kalian ingin melihat konten-konten tentang pembelajaran bisa di YouTube ini atau di Instagram saya di After Moment Study. Oke, yuk lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada suatu kasus. Yuk kita cermati bersama. Kalau kita berada dalam sebuah mobil yang sedang bergerak, kemudian mobil tersebut direm, ya, maka badan kita terdorong ke depan. Hal ini sesuai dengan apa nih? Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum aksi reaksi, hukum gaya berat, dan ada juga hukum Pascal. Yang mana yang benar? Yuk kita bahas bersama. Nah, pada kasus ini kita perlu pahami dulu nih, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Jadi dia akan mempertahankannya, kecuali ada gaya yang bekerja untuk merubahnya. Seperti itu ya. Nah, itu adalah bunyi dari hukum atau pengertian dari hukum yang pertama, hukum Newton yang pertama, di mana hukum ini berkaitan erat dengan sifat kelembaban. Nah, sifat kelembaban benda tentunya. Sifat kelembaban benda atau yang biasa disebut inersia, yang mana menjelaskan sifat suatu benda untuk mempertahankan kedudukannya. Nah, dalam soal ini kita berada dalam mobil yang sedang melaju ke depan. Saat mobil direm secara mendadak, maka kita yang berada di dalam mobil akan cenderung mempertahankan gerakannya.
yang semula melaju ke depan sehingga kita akan terdorong atau kita akan badan kita akan ke depan itu karena sifat kelembaman itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang A ya, yang mana hukum Newton yang pertama, di mana hukum Newton pertama adalah menjelaskan tentang kelembaman seperti itu. Oke. Nah, jika kalian ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar, nanti kita diskusi bersama. Nah, cukup sekian video kali ini dan bye-bye.